orang itu ngerusak otak anak-anak muda. Harapan palsu. Wah gila. Jadi akhirnya ini banyak sekali anak-anak yang muda terus berpikir gila ya gue gagal ya. Hidup gue gagal banget ya. Mereka yang umur segitu udah puluhan miliar dapetnya, udah begini dapetnya dan sebagainya. Bohong. Percayalah. Kalau mereka bisa dapat uang segitu banyak di usia segitu, nggak jualan kelas. Tapi anak-anak muda kan dia sih ngomong gitu. akhirnya kan, wih gue gagal ya, mereka udah sukses, gue masih segini dan sebagainya. Enggak. Gue umur 50, gue lahir dari keluarga miskin. Gue sukses sendiri. Gue baru mulai dapat duit itu umur 30 pun umur 32 gue bangkrut. Sorry, itu maksudnya 30 kerja pertama? Enggak, gue 30 aja kan gue umur 20 lebih 28 tuh gue udah di TV kan. Iya. Di TV. Terus gue sampai umur 30 kan berarti duit gue udah ada. Oke. Duit gue udah ada dan sebagainya. Terus gue mulai usaha. Gue bikin restoran, bikin apa dari duit yang gue punya. Hancur semuanya. Bangkrut. Tabungan gue cuma sisa 6 juta. Bapak gue meninggal, tabungan gue 6 juta. Gue beli peti mati ngutang, bos. Beli peti mati itu utang. Oke. Mulai lagi dari nol lagi. Terus mulai belajar. Ternyata gue belajar, ternyata sukses harus bikin ini, harus belajar. Gue mulai lagi sukses mulai umur 40. Paling umur 40 tahun. Paling kalau sekarang lu bilang, ya gue punya perusahaan banyak, punya ini banyak, punya apa banyak. Iya, dari umur 40 sampai umur 50 tahun itu cuma 10 tahun target. Karena pengalamannya udah Belajarnya udah darah-darah. gimana caranya anak umur 18 tahun bisa punya pengalaman seperti itu kalau nggak dari link bapaknya, link keluarganya, orang dalam. Dari mana? Tapi Om, patternnya kan selalu sama Om. Mereka selalu memamerkan kekayaan, let's say mobil, ke luar negeri, naik pesawat jet pribadi. Iya. Mereka pakai modal apa? Kalau dari prediksi lo? Ya ada yang modalin lah. Dengan tujuan muternya. Ya macam-macam, cuci duit bisa. Cuci duit pakai mereka bisa. Ya. Kita gini, bos. Lu nggak usah ngomong mereka kok mobil bisa begini, bisa mewah ya kan, naik McLaren lah, naik Ferrari lah, naik apa dan sebagainya. Sekarang gue tanya gini deh, sederhana aja deh, lu jangan pamerin mobil lu, Porto lu jangan usah pamerin mobil lu, tai kucing lu pamerin mobil lu, adu kaya sama gue aja. Ini cuma dia bisa ngomong kayak gitu, cuma dia doang. Cuma dia doang. Nih, gue belum selesai. Lu jangan pamerin mobil lu dengan gaya-gaya saya anak muda, mobil gua Ferrari begini-gini. Lu jangan pamerin mobil lu. Ayo. Lu pamerin mobil lu, gua pamerin BPKB gua. Mobil bisa pinjem, bro. Pamerin. Ya, bisa. Mobil bisa ada orang modalin nih. Lu pakai nih mobil gua nih, lu pakai mobil gua gini-gini, lu sok kaya begini-gini, nanti lu jualan ini kan jelas laku kan? Karena kelihatannya sukses kan? Iya. Yang dipamerkan itu. Pamerin itunya kan. Tapi nggak dipamerin perjuangannya dengan cara seperti itu gimana? Satu, perjuangan nggak dipamerin. Kedua, lu pamerin mobil nggak ada gunanya. BPKB lu kasih lihat gua. Uang gua puluhan miliar dari apa? Bla. Mau apa kek, mau kripto kek, mau NFT kek, mau apa kek, apapun itulah. Uang gua puluhan miliar, wah saya begini, tabungan gua, nih lihat ya porto gua 100 miliar dan sebagainya. Nggak usah pamerin itu, nggak ada yang tahu. Lu bikin juga nggak tahu. SPT lu keluarin, SPT pajak lu keluarin.
Ngomongin apa sih? Baru gue percaya. Kalau cuma ngomong mah anjing lah. Iya loh. Iya, tapi orang percaya sih. Wah, kalau SPT orang percaya kan? Orang percaya. Pajak ya. SPT Iya telak dong, sih. SPT kan telak. Iya. Kalau cuma ngomong nih portfolio gue ya 100 miliar ya. Lah, Jadi tinggal pakai spreadsheet jadi ya. Lu keluarin SPT lu pakai spreadsheet, penjara lu. Keluarin SPT lu coba. Ini sih. Harusnya kalau mau sombong SPT ya. Kalau mau sombong enggak, kalau Anda mau sombong, sertifikat rumah Anda keluarin, BPKB rumah Anda kasih lihat, gitu dong. Jelas pajak bersih ya kalau gitu. Iya. Oh, kalau naik mobil 2 hari ganti, ya elah. Lu tahu nggak sekarang cara showroom jualan mobil gimana? Gimana tuh? Ya cara showroom mewah jualan mobil adalah dengan minjemin mobil ke orang-orang itu. Karena mobil itu dipinjemin ke orang-orang seperti itu, jadi FOMO, orang-orang pengen beli mobil begituan. Mimpinya punya mobil begituan. Pinjam. Karena takaran sukses dari mobil itu ya Om. Karena takaran sukses dari mobil itu. Dengerin lu. Ya. Makanya gue bilang jangan pamerin mobil, BPKB Anda keluarin kalau berani. Itu gue bisa Punya. pamer coy, BPKB coy. Walaupun HRV. Iya bener ya. Iya. Boleh lu. Ada BPKB-nya kan? Ada. Keluarin BPKB. Dia punya yang pamer Ferrari, pamer McLaren, Salah tuh, pamer apa? telek tuh. Keluarin BPKB Anda. Kalau enggak, tai Anda. Udah gitu. Ini tunggu balik nama ya Mas P ya. Kita tunggu balik lama. Kalau enggak bohong Anda. Udah gitu aja. Semuanya lah. Dengerin. Dan masih panjang, jadi kayak umur 20, 25. Jangan liatin mereka, mereka sukses, mereka begini, targetnya patokannya begitu. Loh. Panjang bos. Deadline masih jauh ya Om ya. Deadline masih jauh. Kecelang, deadline masih jauh. Definisi sukses menurut Om Ded kayak gimana Om? Definisi sukses menurut gua nggak jualan kelas. Nanti gue sukses coy. Gue sukses ya? Sukses gitu coy. Sukses ya. Tapi kalau buka les-lesan nggak apa-apa ya Om. Boleh. Nah kalau lu kan tadi kan realistis kan, ada barang dagang kita afiliasiin kan. Itu realistis. Kan? Ada nih duitnya Bisnisnya ada. jelas. Jelas, bisnisnya jelas. Kalau bisnisnya kagak jelas mah duit dari mana? Kosong ya. Ya kan? Sama udah. Nah, misalnya awal misalnya Aska atau Nada dan sebagainya. Kenapa dia punya behavior bisa bagus, bisa apa? Karena ini anaknya masih di sini kan makanya. Salah satu dan dia paham kenapa gua ngajarin yang gitu, dia paham. Contoh misalnya, dan dia juga ngajarin adiknya sekarang misalnya ke kantor gitu. Ini kalau anak gue, siapapun anak gue ya, ke kantor ada pegawai gue, karena mereka pegawai gue, mereka berdiri dari kursinya ngasih anak gue duduk, gue maki-maki. Kalau anak gue duduk, gue maki-maki anak gue. Pegawai gue yang berdiri pun gue maki-maki. Alasannya yang bayar bukan dia, yang bayar gue. Bukan pegawai lo, pegawai gue. Terus gue tanya sama pegawai gue, kenapa lu berdiri? Lu kenapa berdiri? Pernah ini kejadian ya? Lu kenapa berdiri? Ayo, dia mau jawab apa sih, Bu? Ini lebih muda Aska. Iya, lu kenapa berdiri? Jangan kasih gua alasan karena anak gua ya. Kenapa berdiri? Kalau ketika umur lebih. Berarti kan alasannya cuma satu. Karena anak Om Ded. Iya dong. Iya. Iya. Karena anak om deh. Karena anak gua. Cuma itu. Betul sih. Dia akan membuat Aska sekarang udah gede, dia udah orang udah bisa hargain dia udah kelihatan kerjanya, udah kelihatan apa. Ketika ada orang berdiri, jadi akhirnya orang hargain dianya, bukan gue.
mobil barang dibawain, tas dibawain. Oh gue maki-maki supir gue. Lu ngapain Lu- bawain tas? Lu pengennya respectnya tuh earned, bukan Kan gifted. bukan gitu. Iya sih, memang harus seperti itu sih naturalnya. Bener sih. Dan dengan dia nggak mau, dengan Askanya nggak mau, Askanya no, go sit, go, no nggak. Orang itu akan jauh lebih hargain dia. Iya sih. Akan jauh lebih hargain dia. Makanya gue benci banget lihat anak-anak petantang petenteng. Jangan kan gue Aska benci banget lihat anak-anak petantang petenteng. Dia kalau ada anak-anak petantang petenteng di mall nih, belagu lah apa segala gitu, dia cuma ngomong ini anak kayaknya kurang dipukulin. Tanya nih, Ngeri lu Aska lu. Salah bro. dia pernah ngomong gitu waktu itu. Nggak pernah dipukulin. Ini anak kayaknya nggak pernah dipukulin. Oh dia marah sendiri, panas sendiri loh dia. Petantang-petantang seperti apa yang kau lihat waktu itu? Kami paman kalau lihat teriak atau lari-lari terus tiba-tiba di orang lumayan. Oh, dia arogan teriak-teriak tempat umum gitu. Oh, ngerasain aja. Coba saya bos rumah naik tas. Iya, pepper spray. Truk. Lu kenapa berdiri? Lu kenapa berdiri? Kerja bos. Kerja bos gua. Oke, maaf. Oh, maaf. Kerja bos, mundur, kalau langsung mundur. Lagi bingung nih Gue nggak bisa. Om kan